kita ke Pak Makarim dan juga Pak Zuhairi. Saya terlebih dahulu ke Pak Makarim. Pak Makarim, ini kan ada penjelasan juga bahwa Mahkamah Internasional PBB telah menetapkan kawasan Sheikh Jarrah sebagai bagian dari Palestina. Namun kenyataannya saat ini dengan langsung kita lihat bahwa Israel juga melibatkan para pemukimnya untuk melihat begitu kejinya penyiksaan terjadi. Pak Makarim. Anda kan mengetahui ya bahwa dulu selama beberapa tahun ini Israel itu banyak mendapat kemudahan ya di PBB maupun di tempat-tempat lain karena Donald Trump yang memimpin Amerika Serikat. Donald Trump mempunyai policy yang sangat mendukung Israel dan kemudian yang mendukung perpindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem ya. Nah, ini merupakan suatu perubahan dengan adanya Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat ya. Mudah-mudahan dengan keputusan daripada yang bulat dari Dewan Keamanan PBB itu merupakan indikasi adanya pergeseran posisi dari Amerika Serikat dalam isu-isu yang khusus yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis ya. Nah, seperti diketahui bahwa Israel itu melakukan ada usaha yang namanya de-Arabisasi Yerusalem Timur. Seperti diketahui sejak tahun 1948 ya dan juga di tahun-tahun belakangan kemudian itu wilayah yang dikuasai sebenarnya adalah Yerusalem Barat ya dan Yerusalem Timur itu adalah orang-orang Palestina yang ada di sana. Nah, sekarang mereka memberikan semacam cara dan akal ya agar supaya bangsa-bangsa Arab yang ada di sana itu keluar dari Yerusalem Timur. Karena seperti diketahui tuntutan daripada kemerdekaan bangsa Palestina itu kan adalah Palestina merdeka dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Nah, sekarang Israel lagi berusaha keras bagaimana bahwa Yerusalem Timur tidak lagi dikuasai penuh oleh Palestina. Seperti tadi di daerah Zarah tadi ada penggusiran keluarga di mana ada orang Israel masuk dengan 3 keluarga, kemudian ini disuruh keluar, mereka menduduki. Nah, ini bit by bit nanti akhirnya Yerusalem Timur akan terkuasai oleh mereka. Ini taktik yang dilakukan oleh Israel dan ini sekarang Dewan Keamanan PBB-nya kelihatannya sudah sadar mengenai hal ini. Mudah-mudahan Amerika Serikat juga bisa memberikan semacam keleluasaan yang sifatnya adalah bagaimana mencari jalan keluar dan menghidupkan kembali two-state solution tadi. Nah, yang terakhir yang saya ingin kemukakan juga bahwa masalah yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat, Iran dan Israel itu sekarang ini kan menghadapi situasi yang sulit ya, yang kemudian Israel itu bisa berusaha merubah usaha-usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa untuk menghidupkan kembali perjanjian dengan Iran mengenai persenjataan nuklir ya. Nah, ini dianggap oleh Israel merupakan ancaman bahaya ya, karena dengan demikian Iran akan bangkit kembali dan dia bisa akan menjadi negara yang akan mengcounter peranan daripada Israel di Timur Tengah ini. Iya, kalau menurut Pak Zuhairi sebagai pakar Timur Tengah, artinya solusi seperti apa yang bisa dilakukan secara konkret? Salah satu yang kita tahu adalah dari Turki sendiri sudah berkata sangat kencang, Erdogan meminta untuk juga ada penyelesaian dan juga mengutuk begitu kecaman terhadap Israel ini. Ya, kalau kita lihat bahwa baru saja Arab Saudi sebagai tuan rumah OIC, yaitu OKI, Organisasi Kerjasama Islam, menyampaikan akan segera melakukan pertemuan tingkat tinggi di antara negara-negara Islam. Ini akan membincangkan tentang bagaimana solusi yang paling tepat ya, mengakhiri krisis penindasan Israel terhadap Palestina, baik itu di tepi barat maupun di jalur Gaza ini. Tetapi kita juga harus melihat bahwa apa yang terjadi saat ini tidak bisa
memisahkan dari konteks bahwa popularitas dari Netanyahu dalam setahun terakhir sangat terpuruk karena kasus korupsinya, di mana hingga saat ini Netanyahu belum mampu membentuk pemerintahan yang baru. Ini juga menjadi catatan untuk bisa dilihat bagian dari manuver politik di dalam negeri Netanyahu untuk mendapatkan. Tetapi kalau kita lihat justru banyak juga warga dari Israel yang tidak mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Netanyahu saat ini. Yang kedua, kita lihat bahwa betul kata Pak Makarim tadi, bahwa kita tahu Amerika dan Iran sedang melakukan dialog-dialog untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang telah dicapai pada masa pemerintahan Presiden Obama. Ya, Netanyahu sedang bermanuver untuk memisahkan, untuk menjauhkan kembali dialog-dialog kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, oleh karena itu saya kira memang perlu melibatkan sebagian besar dari negara-negara di Timur Tengah, sehingga solusi yang dicapai tidak hanya sekedar bagaimana menghentikan krisis politik yang terjadi saat ini, tetapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana agar Palestina meraih kemerdekaannya dan betul-betul menjadi negara yang berdaulat secara politik sehingga tidak seenaknya dibombardir oleh Israel. Apapun yang dilakukan oleh Israel saat ini, dengan segala hormat saya kepada Pak Cepi, Israel mempunyai kedaulatan untuk menjaga keamanan dalam negerinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Israel saat ini menunjukkan bahwa ya Israel adalah negara teroris. Karena apa yang dilakukan oleh Israel dalam beberapa hari terakhir, saya kira melanggar begitu banyak kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan, dan tentu juga perlu ada dialog-dialog yang mencapai titik temu dengan pihak Hamas, karena bagaimanapun apa yang terjadi saat ini yang menjadi korban adalah warga Gaza dan lebih-lebih juga warga, betul kata Pak Makarim tadi itu, bahwa yang terjadi saat ini berbeda karena semua faksi, semua wilayah yaitu tepi barat, dan tadi untuk Pak Makarim sebenarnya Yerusalem Timur itu bukan pertama kali dianeksasi Sheikh Jarrah ini, tetapi jauh sebelum kasus Sheikh Jarrah ini banyak sekali wilayah-wilayah yang di tepi barat sudah dianeksasi, dan itu menjadi program prioritas dari pemerintahan Netanyahu. Jadi ini mudah-mudahan solusi yang akan diambil oleh PBB dan OKI, yaitu meminta supaya bagaimana kemerdekaan Palestina itu menjadi harga mati. Kita ke Pak Cepi, singkat saja Pak Cepi. Kalau terus-terusan dibiarkan saling balas rudal, ini sangat merugikan warga Gaza. Pak Cepi, ke depan bagaimana ini Pak, agar perang ini juga terhenti? Saya kira kita semua mengutuk kekerasan ya. Kita harus bicara di sini tentang humanisme, tentang kemanusiaan. Kita harus sama-sama mencari jalan keluar. Namun kalau kita melihat realita yang kita lihat sekarang ini, bahwa memang Israel memiliki satu national defense system yang sangat unggul, yang sangat di leading edge ya. Dia mengelola air superiority dan air supremacy untuk mempertahankan national defense-nya itu dengan rely on high technology dan juga total defense. Dia memiliki citizen armed forces misalnya, dan sekarang dia masuk juga kepada the cyber world misalnya. Dia bisa memilih tokoh-tokoh Hamas, dan dia bisa melihat, membidik dengan drone misalnya. Dan itu semua pengembangan dari satu negara yang merasa terancam. Tetapi sekali lagi dalam konteks ini tentunya kita semua harus melihat dari perspektif kemanusiaan, bahwa kita harus menghentikan semua cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan pertikaian apapun di permukaan bumi ini. Saya kira itu harapannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Cepi Hakim. Sebelumnya ada Pak Zuhairi Misrawi dan juga Pak Makarim Wibisono sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.